Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Jumat pagi menggelar rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di ruang paripurna DPRD Bojonegoro. Hadir dalam rapat paripurna istimewa Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Aziza, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Forkopimda, Kepala OPD, dan Camat. Rapat pembukaan paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bojonegoro dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, sekaligus pimpinan rapat. Abdullah Umar selaku pimpinan rapat menyampaikan, tema besar peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Hal ini sesuai semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan terhadap pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan nilai luhur untuk mewujudkan Indonesia satu dengan tidak membedakan daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, mengajak kepada seluruh elemen bangsa sebagai generasi penerus bangsa untuk terus maju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan, meneruskan cita-cita luhur bangsa serta tradisi kemerdekaan untuk Indonesia. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bojonegoro pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2024, tepat pada pukul 09.15 waktu Indonesia Barat, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan, selama menjabat 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, sejumlah tantangan-rintangan banyak yang harus dihadapi dan diselesaikan. Di momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berjuang bersama, melintasi tantangan demi tantangan, dan menghadapi terjadinya perubahan. Sebagai bangsa yang besar, tentu mampu menghadapi segala rintangan hingga di titik saat ini, sehingga ke depan bisa untuk menggapai masa depan yang akan datang. Selama ini sudah dilakukan pembangunan dan peradaban baru Indonesia Maju, mulai dari pikiran, dari desa, daerah terluar. Hingga saat ini, telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan, 50 pelabuhan dan bandara baru, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kini Indonesia bisa meningkatkan daya saing, dari semula di peringkat 54 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Presiden mengajak persatuan dan kesatuan, sehingga asas yang merata dan berkeadilan bisa terus berlanjut. Ketangguhan bangsa Indonesia sudah terbukti, mulai dari pandemi COVID-19, menghadapi perubahan iklim dan perubahan geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut disyukuri, Indonesia menjadi salah satu bagian dari negara yang mampu pulih lebih cepat dalam menghadapi tantangan inflasi dunia. Presiden Jokowi juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak secara prima tumbuh 5%. Sejumlah wilayah, mulai Indonesia Timur hingga Maluku, mampu meningkatkan pertumbuhan melampaui hingga di atas 6%. Sementara angka kemiskinan ekstrim mampu diturunkan dari sebelumnya 6,51% menjadi 0,19% di tahun 2024. Tak hanya itu, angka stunting juga mampu dikurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Sedangkan tingkat pengangguran juga mampu diturunkan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Sementara di sektor lain, bagi perlindungan masyarakat ekonomi bawah juga telah memberikan manfaat luas bagi kalangan masyarakat. Tercatat 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 1 tahun, mampu digunakan pembiayaan pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN setiap tahunnya, mulai dari usia anak hingga lansia. Sektor lain, kucuran 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 1 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD hingga SMA, SMK di Indonesia. Di akhir pidatonya, Presiden Jokowi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus tetap saling menjaga kerukunan dan bahu-membahu untuk memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sejumlah tantangan akan terus dihadapi, namun juga bisa dilewati secara bersama-sama. Bisa menjadi tempat untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.
Alhamdulillah, selama 10 tahun ini telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunannya Indonesia Sehat. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 pelabuhan baru dan 1,1 KPK jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2020. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita akan akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, persatuan kita sebagai sebuah bangsa telah terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin maju. Usai mendengarkan pidato kenegaraan, rapat paripurna istimewa ditutup oleh Ketua DPRD sekaligus pimpinan rapat Abdullah Umar. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro.